Salam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 788 ayat 1 dan ayat 2. Rohamu makiri, lasma rohamu makiri, lasma rohamu makiri, lasma rohamu makiri. Saya bengit di hapor suho, saya bengit di hapor suho, saya bengit di hapor suho, saya bengit di hapor suho. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 yang berkata demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dari daerah Makedonia, Rasul Paulus menulis dan mengirimkan surat 2 Korintus ini kepada jemaat Kristen di Korintus, yaitu daerah Yunani, dengan tujuan untuk menguatkan hati para jemaat untuk menerima dan meyakini keabsahan kerasulan Paulus dan kebenaran Injil yang telah diberitakannya. Hal ini dilakukan oleh Paulus karena jemaat Kristen Korintus saat itu sedang disusup dan dihasut, dipengaruhi oleh para pengajar sesat, para rasul palsu dari Keyahudian untuk menolak kerasulan dan ajaran-ajaran Paulus. Para penyusup itu menyatakan bahwa masing-masing orang akan dikenan oleh Allah, akan beroleh keselamatan apabila mereka hidup menuruti Taurat Tuhan dan aturan-aturan Keyahudian. Salah satu poin isi dari surat penguatan dari Paulus itu, Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya Keyahudian dan hukum Taurat dan tradisi-tradisi mereka itu benar sebagai awal, tetapi semua itu sudah menjadi pudar, sehingga kemudian Injil diberikan oleh Allah menjadi cahaya yang lebih terang dari yang pertama untuk menuntun umat manusia kepada keselamatan. Hukum Taurat Tuhan yang awalnya diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi, yang menjadi bahan bagi penyesat dari orang Yahudi untuk menyombongkan keyahudian mereka dan menuduh berita Injil dan kerasulan Paulus itu palsu, sesungguhnya sudah menjadi jerat bagi umat manusia dan menjadi penyeret manusia kepada penghukuman. Karena secara kenyataan, semua manusia sudah menyimpang dari tuntutan hukum Taurat. Oleh keadaan nyata yang seperti itu, maka Tuhan Allah melakukan usaha penyelamatan supaya manusia berdosa yang sudah melanggar tuntutan Taurat itu, yang tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu, beroleh keselamatan.
Penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia berdosa dikerjakannya melalui inkarnasinya. Di dalam Tuhan Yesus, inkarnasi Allah menjadi manusia yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah pengharapan yang terbangun di dalam diri Paulus. Pengharapan akan keselamatan dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Karya penyelamatan Allah itu menjadi kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Dan itulah yang disebut dengan berita Injil. Berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang latar belakang hidupnya dulu sebagai orang yang terpandang di kalangan orang Yahudi. Oleh pencerahan roh Tuhan yang diterimanya, maka Paulus lebih memilih dan menempatkan diri kepada hidup berpegang kepada Injil, kepada berita sukacita tentang jalan keselamatan yang pancaran sinarnya tetap bertahan sampai selama-lamanya untuk membawa manusia kepada keselamatan yang kekal. Keyakinan percaya Paulus oleh pencerahan roh Tuhan yang datang kepadanya itu juga yang membuat Paulus berani mempergunakan Injil dalam hidupnya dengan berani dan berani memberitakannya kepada seluruh umat non-Yahudi pada zamannya dulu. Sebab cahaya Injil yang kemuliaannya kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ucapannya dalam nats renungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perenungan Rasul Paulus yang tergambar pada ucapannya dalam nats ayat renungan hari ini, kepada kita seluruh umat Kristen diharapkan supaya kita umat Kristen semakin memperkuat pendirian kita untuk menaruh percaya kepada Injil saja dan hidup berpegang teguh menuruti tuntunan pengajaran Injil, supaya kita kelak menerima kemuliaan yang kekal. Karena sinar terang Injil selalu bersinar sampai selama-lamanya, maka hidup kita yang berpegang kepada Injil akan selalu bersinar sampai selama-lamanya, sampai kekekalan itu menjadi milik kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang selalu menyertai menuntun perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami, memberitahukan kepada kami tentang berita Injil, jalan keselamatan yang telah Engkau kerjakan untuk menyelamatkan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, berikanlah roh-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami tetap berpendirian teguh, menempatkan diri kami untuk taat kepada tuntunan Injil, supaya kami taat dibentuk sesuai dengan pengajaran Injil, karena Injil itu adalah jalan keselamatan bagi kami, yaitu setiap ajaran-ajaran yang Kau berikan, setiap tuntunan-tuntunan dan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah berkenan menjadi jalan keselamatan bagi kami, yang tadinya kami sudah berdosa oleh karena ketidaktaatan kami, kelemahan kami untuk menuruti tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tapi oleh karena pengorbanan-Mu, kami menjadi beroleh jalan keselamatan. Sinar terang bisa menjadi milik kami, sehingga sampai selama-lamanya hidup kami akan menerima terang ilahi dan penuh dengan sukacita. Bapa di surga, kami memohon campur tangan Tuhan atas saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Mohon uluran tangan-Mu ya Tuhan atas mereka. Sembuhkanlah mereka. Berkatilah segala pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Karena kami yakin apapun sakit penyakit yang mereka derita saat ini, kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkannya. Kami serahkan Tuhan perawatan saudara-saudara kami sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dan terlebih Tuhan kepada saudara kami yang sudah lama menderita sakit belum menemukan kesembuhan. Selamatkan mereka Tuhan, tolonglah mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan mereka sebagai penuntun, sebagai gembala, untuk melindungi
kehidupan mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan buat mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang melindungi kami ya Bapa. Berkatilah segala pekerjaan kami. Berikanlah keselamatan dan kekuatan kepada kami di saat kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami serahkan hidup kami ini hanya kepada-Mu saja, supaya Engkau yang melindungi hidup kami, melindungi anak-anak kami, melindungi keluarga dan sanak saudara kami. Ampunkan kami Bapa dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala kekayaan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kasihani kami Bapa, kabulkanlah doa permohonan kami ini. Amin.